Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lots of Perkenalkan, companies do hackathons. perkenalkan saya Ferin Handriawan, merupakan salah satu anggota dari Google Developer Group Widyatama. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mini project dari studi Gen Artificial Intelligence yang dimentori oleh Kang Dias Arya Satir. Jadi mini projectnya itu penerapan regresi linear untuk prediksi variabel kontinu. Datasetnya bisa dari Kaggle, scikit-learn, dan lain-lain. Terus kriterianya minimal ada 5 fitur, baik numerik ataupun categorical. Terus datanya lebih dari 200. Terus datasetnya yang baru. Di sini saya menggunakan dataset dari ini Kaggle, ya dengan judul Housing Crisis Dataset dari Mr. Yeser 4 tahun lalu ya. Jadi datasetnya sudah saya masukkan ke dalam project. Sini yang pertama itu merupakan library yang diimport. Kemudian di sini baca datanya. Jadi ini datanya dibaca dari housing ini, namanya housing CSV, ekstensinya, kemudian jumlah datanya ditampilkan, jumlah data itu DSC 0, artinya tampilkan baris, kalau 1 itu kolom. Terus tampilkan contoh 5 datanya. Sini udah di run ya. Jadi total barisnya ada 545. Jadi oke lah. Sesuai dengan persyaratan. Kemudian fiturnya itu atau kolomnya ada 13. Di sini berupa numerik ataupun kategorial. Nah, di sini pertama itu dicek dan dibersihkan datanya. Dilihat dulu info datanya, kemudian dicek apakah ada baris atau kolom yang kosong. Kalau ada, dihapus. Terus tampilkan data setelah dibersihkan. Nah, di sini terdapat 545 data. Nah, jadi di sini terdapat infonya, terus karena di sini datanya bagus ya. Jadi missing values-nya itu 0. Coba kalau misalnya ada satu data yang kosong, terus di-save, kemudian dijalankan ulang. Nah, dia akan membaca bahwasanya ada satu data yang kosong nilainya. Jadi langsung dibersihkan. Jadi total data setelah dibersihkan itu 544. Jadi karena nggak mau ada data kosong, biarin aja datanya 445 ya, biar oke juga, semakin banyak semakin oke. Tapi itu saya tahu aja sih. Jadi biarin datanya 545. Kemudian di sini dicek kolom kategorikalnya. Di sini ada looping, yang dimana setiap kolom yang isinya itu string, itu akan diambil, dipisahkan, terus ditampilkan nama kolomnya, terus jumlah uniknya, dihitung ada berapa isi datanya yang berbeda, terus nilainya juga ditampilin. Sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kategorikal di sini juga harusnya ada 7. 2, 3, 5, 6, 7. Nah, sama. Ada main road, guest room, basement, hot water heating, air condition AC, roof area. Nah, semuanya isinya itu yes.
or no, kecuali furnishing status itu isinya ada 3, furnish, ada furniturnya, setengah ada furniturnya, ini kosongan. Terus ini di mapping. Jadi mapping yes 0 tadi dibuat variabel, terus kalau yes jadi 1, no jadi 0. Terus kolom biner buat yang buat yang tadi isinya yes no, main road, guest room, basement dan lain sebagainya terus di looping. Jadi setiap yang ada kolom biner ini di mapping. Jadi yang isinya yes jadi 1, no jadi 0. Terus ini buat yang furnishing statusnya. Jadi yang unfurnished itu jadi 0, yang setengah furniture itu jadi 1, yang lengkap furniture itu jadi 2. Nah, ini furnishing statusnya di mapping juga sama. Terus ditampilin contohnya. Nah, di sini kan udah nggak ada kategorikal, semuanya bersifat numerik. Beda dengan yang di awal sebelum di mapping. Nah, di sini di split, datanya di split. Itulah sebelum di training biar eh, apa data yang buat eh, latihnya itu 80%, yang tesnya tuh, data tesnya itu 20%. Itu nggak sih? Ya, mudah-mudahan nggak, ya ini nih, di print juga nih, data latihnya itu 80% dari 400, berapa tadi datanya? 545 ya, atau 36, kemudian data ujinya itu 20%, itu 109 baris. Kemudian nih di preprocessor, jadi sebelum di training itu datanya kan tadi yang ini area itu gede ya, ribuan. Nah, sisanya itu masih 423. Jadi biar distandarin lah, pakai standar scalar, spek rumah, area bedroom, storage parking yang selain kategorial yang tadi di mapping. Jadi yang tadi di kategorial itu yang udah di mapping karena nilainya 012 paling dilewat aja. Nah, di sini di kolom transformer standar scalar lah. Biar datanya nggak ini, biar adil modelnya. Sini codingan pipeline, sini juga udah dibantu sama AI buat penjelasannya. Ini menggabungkan langkah pre-processing dan training, jadi satu alur kerja otomatis lah. Pre-processor itu standarisasi fitur numerik dan pass-through fitur kategorikal yang tadi, yang ini nih, yang kita buat di sini. Terus ini SGD regressor itu model regressioner dioptimasi menggunakan inilah pokoknya SGD. Sini parameternya juga udah dibantu jelasin, fungsi loss, mean, square error, terus regularisasi L2, kekuatan regularisasi, terus learning rate-nya, max iterasi, jumlah maksimum iterasinya 10.000, sheet-nya 42, ini codingannya. Ini dilatih, terus setelah dilatih di evaluasi yang MSM, yang square error itu rata-rata kuadrat selisih kecil semakin baik, terus ininya seberapa baik model menjelaskan variasi data. Kalau 1 sempurna, kalau 0 tidak lebih baik. Nah, terus membandingkan performa data latih sama data uji untuk mendeteksi overfitting. Nah, di sini codingannya mirip sama punya Kang Satir. Kemudian di sini ada penjelasannya juga, dibantu AI, masih rendah, cara bacanya lah. Nah, di sini kita lihat data latihnya itu 66% lah ya. Jika data latihnya itu lebih besar daripada data tes, kemungkinan terjadi overfitting. Nah, di sini agak jauh, cuman nggak overfitting lah.
Ya, standar standar mungkin, eee, terus kemudian ini kenapa datang jauh? Bentar lagi, oh masih jauh ya? Ya karena datanya price-nya itu jutaan ya, Gaming MSN juga gede, cuman segini jauh jauh atau enggaknya nggak tahu ya. Terlalu jauh. Terus, ini visualisasi hasil prediksi. Nah, oke lah, nggak oke sih, ini nggak pede juga ininya, apa sih namanya, bayangannya itu loh. Ya sudah, plotnya juga hasilnya seperti ini. Kemudian di sini analisis residualnya. Nah, di sini lumayan oke lah. Yang mendekati nolnya mirip lonceng, mirip lonceng. Kemudian di sini box plotnya. Kemudian di sini ada satu fitur tambahan yang prediksi harga rumah baru sesuai harga lah. 11 menit. Nah, ini bikin fungsi predik rumah berdasarkan harga. Terus input datanya ini, nanti dipredik hasilnya itu pakai format rupiah. Format rupiah ini kan dolar. Soalnya ini AI-nya agak ngaco ini. Macet juga. Coba ya diganti mungkin. Ini jadi 4. Terus parkingnya jadi 8. Banyak. Parkingnya jadi 1 aja. Ini dong. Jalan ini. $7 juta sebelahnya nih. Coba ini ganti furnace atau semi ganti. Ya, harganya juga berubah-berubah sesuai dengan spesifikasi rumah yang kita beri. Misalnya yang 2, ini juga berubah tuh. Nah, ini juga ininya kenapa di sini yes no karena di ini juga udah di misalnya yes itu dia 1, kalau misalnya no, selain yes dia bakal 0, artinya tidak gitu. Kalau kita isi selain yes itu dia 0 ngambil nilainya. Nah, ini juga sama juga gitu. Jadi kenapa di sini tetap inputnya yes no kan di sini juga udah diolah itulah. Jadi mungkin itu hasil presentasi tugas latihan model studi jam artificial intelligence dari saya Ferdinand Hendrawan. Eh, Sebelum ditutup mungkin ucapan terima kasih kepada Gary Oce Dietama yang telah memberikan wadah untuk anak-anak ataupun seluruh mahasiswa di Indonesia untuk belajar secara gratis tentunya, pertama artificial intelligence, dan juga special mention buat Kang Dias Setir. Terima kasih telah membagikan atau sharing ilmunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.